Salam rahayu untuk kita semuanya. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga semua teman-teman yang menonton dan menantikan video ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang dan selamat bergabung. Terima kasih sudah bergabung di channel ini. Pada video kali ini saya sharing ke teman-teman energi yang dirasakan menjelang dan setelah gerhana matahari cincin yang terjadi tanggal 2 Oktober pukul 22:42 waktu Indonesia bagian Barat hingga tanggal 3 Oktober pukul 03:39 waktu Indonesia bagian Barat. Tentu saja karena posisinya pada malam hari waktu Indonesia, kita tidak bisa melihat fenomena gerhana matahari cincin. Tapi bukan berarti tidak ada ya teman-teman. Matahari cuma satu, bulan cuma satu. Gerhana tetap terjadi, hanya beberapa belahan bagian dunia tidak bisa menyaksikannya. Teman-teman bisa lihat pada video saya share chart posisi gerhana matahari cincin. Gerhana matahari terjadi di konstelasi Virgo. Teman-teman bisa lihat angka 6 itu adalah konstelasi Virgo. Gerhana matahari terjadi ketika bulan dan matahari conjunction. Teman-teman bisa lihat di konstelasi Virgo ada Sun, yaitu matahari, Moon, yaitu bulan, dan selain terjadi conjunction Sun dan Moon, juga conjunction dengan Merkurius yang posisinya kombus, dan Ketu yang posisinya retrograde. Nah, Ketu dan Rahu ini posisinya memang selalu retrograde, karena Ketu bayangan bulan, Rahu bayangan matahari. Kalau dari Western Astrology, Ketu digambarkan sebagai South Node dan Rahu digambarkan sebagai North Node. Sebelumnya di tanggal 18 September 2024 terjadi gerhana bulan ya. Teman-teman tentunya sudah nonton video sebelumnya. Gerhana bulan terjadi di konstelasi Pisces. Maka gerhana matahari terjadi di konstelasi oposisi dari Pisces, yaitu Virgo. Sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman, pada video ini saya tidak membacakan bacaan gerhana matahari per zodiak. Untuk bacaan gerhana matahari per zodiak saya sudah share di channel Kristal Tarot Indonesia, bacaan tarot yang saya korelasikan dengan bacaan Vedic dengan posisi gerhana matahari di setiap tanda zodiak. Jadi teman-teman tonton untuk bacaan zodiak Sun, Moon, Ascendant teman-teman di channel Kristal Tarot Indonesia untuk energi gerhana. Jadi pada video ini saya share energi general, energi umum yang dirasakan ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Energi gerhana matahari yang dirasakan tentu saja erat kaitannya dengan energi gerhana bulan yang sudah dirasakan. Dan periode setelah gerhana bulan sampai menuju gerhana matahari, setelah 18 September sampai menuju 2 Oktober, beberapa dari teman-teman merasakan situasi, bukan hanya energi, tetapi situasi dan keadaan yang benar-benar struggling ya. Bisa dikatakan gak enak lah situasinya. Tapi ada juga sebagian teman-teman merasakan pada periode ini di 18 September sampai menjelang gerhana tanggal 2 Oktober menghadapi situasi yang justru enak banget, lancar banget, indah banget ya. Tapi pada intinya energi yang dirasakan pada periode ini 18 September sampai menjelang gerhana matahari di 2 Oktober ini adalah energi yang tidak terduga. Kabar, informasi yang tidak terduga, sesuatu yang terjadi di luar dari ekspektasi, atau ada sebagian yang mendapatkan surprise, kejutan, entah itu istimewa, membawa kebahagiaan, atau bahkan membawa hal-hal yang mencemaskan. Energi yang dirasakan dari gerhana bulan dan dibawa menuju ke gerhana matahari erat kaitannya dengan energi Venus. Itu juga sudah saya sampaikan di bacaan gerhana bulan yang sudah tayang di video sebelumnya. Karena Venus juga adalah Lord dari Virgo. Gerhana matahari kali ini terjadi di konstelasi Virgo. Tuan rumah dari Virgo tidak berada di rumahnya, tapi berada di Libra. Nah, Libra ini kan energi dari idealisme. Memang
Venus juga adalah bagian dari tuan rumah Libra, karena Lord dari Libra selain Venus juga adalah Merkuri. Hanya Libra yang punya dua Lord, yaitu Merkuri dan Venus. Gambarannya pada periode 18 September sampai menjelang 2 Oktober, Venus sedang bimbang, sedang mempertimbangkan dan mungkin harus mengambil keputusan besar. Venus seperti berada di antara dua pilihan, mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus didahulukan. Karena kebimbangan Venus ini mungkin akan dirasakan oleh orang-orang yang terkait dengan Venus, kehilangan perhatian ataupun kehilangan penjagaan untuk sementara waktu ketika Venus menghadapi kebimbangan. Pertanyaannya, siapa Venus? Yang pertama, Venus digambarkan sosok seseorang yang mungkin selama ini memperhatikan kita, mendampingi kita, mengawasi kita, menjaga kita, dan bahkan bentuknya mengabdi kepada diri kita. Bisa seseorang ini orang tua, anak, atau teman, sahabat, pimpinan, atau siapa saja. Yang kedua, energi Venus ada di dalam diri setiap manusia, yaitu energi cinta, kasih sayang, perfeksionis, perhatian, penjagaan, pengabdian, kerapian, yaitu energi feminin. Jadi dalam momen ini, kita merasakan dua sisi ya teman-teman. Satu sisi kita kehilangan perhatian, kehilangan kasih sayang, kehilangan prioritas yang selama ini diberikan oleh sosok Venus di dalam kehidupan kita. Tapi satu sisi, energi Venus di dalam diri kita, ini tidak tergantung gender, laki-laki ataupun perempuan punya energi Venus ini di dalam dirinya. Pada periode ini, energi Venus di dalam diri kita muncul yang membawa arah kita harus memperhatikan diri kita sendiri dulu untuk sementara waktu. Tidak mengharap untuk terus diperhatikan dan untuk terus diprioritaskan. Dan tentunya ketika energi Venus muncul di dalam diri kita, kita akan merasakan sisi perfeksionis. Awal dari sisi perfeksionis ini kan kita akan menganalisis dulu. Apa selama ini yang kurang? Apa selama ini yang tidak kita berikan kepada diri kita? Apa selama ini yang tidak kita berikan kepada sosok Venus? Mungkin untuk sebagian mempertanyakan kenapa dia meninggalkan saya, dia mengabaikan saya, dia mengacuhkan saya. Dia yang dimaksud di sini sebenarnya ya energi Venus itu, sosok Venus itu. Ketika periode ini, energi Venus yang muncul di dalam diri akan menganalisis dan melihat, mengetahui, oh ternyata saya selama ini kurang begini, kurang begitu kepada dia, sosok Venus itu. Atau balik ke diri kita, selama ini saya tidak memperhatikan hal ini ternyata, yang selama ini Venus yang selalu memperhatikan ini. Jadi kedepannya saya harus mandiri, saya harus lebih memperhatikan diri saya dan tidak bergantung pada sosok Venus itu. Kemudian, karena gerhana matahari cincin ini juga ada keterlibatan Merkuri yang kombus. Merkuri adalah Lord dari Gemini. Teman-teman lihat angka 3, itu adalah Gemini. Ada Mars di konstelasi Gemini. Yang tentu saja posisi Merkuri berada di konstelasi Virgo kombus, terbakar. Selain terbakar gerhana matahari, juga terbakar pengaruh dari Mars. Ini bisa menimbulkan emosi yang tidak stabil, darah tinggi ya, tensi darah, kemudian juga kemarahan, panik, dan shock. Mungkin energi ini dirasakan karena adanya informasi, adanya kabar, atau situasi yang terjadi selama periode 18 September sampai menjelang 2 Oktober. Kemudian ada keterlibatan Ketu juga di konstelasi Virgo. Ketu adalah pemikiran-pemikiran spiritualitas, bentuk dari kerelaan, keikhlasan, dan ketabahan. Posisi Ketu yang terlibat dalam gerhana matahari cincin ini saya rasakan positif ya teman-teman, karena ketika Merkuri terbakar, ini gambarannya komunikasi yang memanas ya, atau negosiasi yang memanas, kemudian bisa menimbulkan konflik, konfrontasi, pertengkaran. Tetapi karena ada Ketu,
sebagian dari teman-teman akan lebih berpikir ke jalan memutuskan. Memutuskan di sini ke keikhlasan, kerelaan, atau pelepasan. Jadi akan tetap lebih baik jika kita mengikuti jalan gitu, yaitu lebih ikhlas, lebih merelakan, lebih melepas, kemudian lebih berpikir kalau ini memang sudah takdir yang tidak bisa dihindari. Kemudian, setelah gerhana matahari cincin, gambarannya ini menurut intuisi saya ya, teman-teman. Gerhana matahari cincin atau ring of fire, gambarannya seperti cincin. Yang saya imajinasikan ini adalah bentuk komitmen, bentuk ikatan, dan bentuk perjanjian. Setelah gerhana matahari cincin, beberapa dari teman-teman akan menjalani perubahan kehidupan yang drastis. Beranjak dari energi pelepasan, keikhlasan, kerelaan, dan menerima takdir. Maka setelah gerhana matahari cincin akan menjalani takdir yang baru, atau nasib yang baru, atau komitmen soul contract yang baru. Namun mungkin 6 bulan ke depan setelah gerhana matahari cincin, masih dirasakan komitmen soul contract atau ikatan yang baru ini agak sedikit memanas ya teman-teman, karena masih ada energi bakaran atau kombus dari Sun, Moon, Ketu, dan Merkuri. Masih dalam situasi pencocokan atau adaptasi. Nah, selama proses ini kan tentunya ada beberapa pendapat-pendapat yang harus dipertimbangkan untuk kecocokan ya, untuk adaptasi. Atau juga masih ada energi pelepasan yang dirasakan. Misalnya rasa duka, rasa kehilangan, rasa kesedihan, itu masih dirasakan selama 6 bulan ke depan. Dan dalam momen ini juga akan membuka cakrawala berpikir, di mana seseorang akan lebih sadar akan kelemahan, kemudian sadar akan kekurangan, sadar akan kebutuhan, sadar akan kekurangan. Dan mungkin ada sebagian yang merasakan tersadarkan karena kesalahan di masa yang lalu banget. Mungkin ini masa kecil, masa remaja, atau masa dulu-dulu banget ya, yang kembali dibuka dalam bentuk memori dan analisis. Ini adalah momen spiritual awakening, di mana manusia melewati titik kosong, titik nol, kemudian bangkit dengan energi jiwa yang baru, dengan keyakinan yang baru. Keyakinan ini tentu saja meruntuhkan keyakinan lama. Contohnya saja, kalau di masa sebelumnya ada sebagian teman-teman yang pesimis banget tentang hubungan asmara, tentang jodoh, tentang rezeki, maka setelah gerhana matahari cincin ini, terbukanya cakrawala, membuka keyakinan baru di mana teman-teman akan merasa percaya diri dan yakin kalau teman-teman akan bertemu dengan jodoh atau menjalani hubungan asmara yang baru atau mendapatkan rezeki yang lebih baik dan lain-lain. Dan ini juga akan membangkitkan sisi diri yang baru ya, karena seperti yang tadi saya sampaikan, dalam momen 18 September sampai menuju 2 Oktober kan kita melewati momen analisis Venus di diri kita ya. Sehingga setelah gerhana, energi ingin berubah menjadi lebih baik itu akan terlihat. Tapi mungkin untuk sebagian teman-teman ya, ada pengaruh Mars yang berada di konstelasi Gemini. Sehingga ini untuk sebagian teman-teman, mungkin dendam adalah motivasi untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi seperti ingin menunjukkan kalau bisa berhasil, bisa sukses untuk menunjukkan kepada orang-orang yang menyakiti ya atau menekan di masa sebelumnya. Manusiawi banget itu ya, menjadikan panas di hati, kemarahan, atau bahkan mungkin dendam ya, untuk membakar motivasi ataupun semangat di dalam diri untuk bangkit, sukses, dan mencapai pencapaian-pencapaian yang belum pernah didapatkan di masa yang lalu. Ini digambarkan dari posisi Rahu dan Neptunus yang berada di Pisces, oposit dari posisi gerhana matahari di Virgo. Rahu
adalah pengejaran duniawi ya. Apa yang dikejar itu belum pernah dirasakan, belum pernah didapatkan di masa sebelumnya dan berbarengan dengan Neptunus. Neptunus kan energi imajinasi, angan-angan dan hal-hal yang di luar nalar. Maka bisa saja itu menjadi kenyataan. Namun ketika itu menjadi kenyataan, manusia yang berada di titik pencapaian, kesuksesan, tentunya akan disibukkan untuk menjaga pencapaian-pencapaian dan menjaga kesuksesannya. Tentunya di posisi ini kehormatan juga sudah semakin naik ya. Dan biasanya memiliki sisi defense. Sehingga mungkin tidak akan lagi memikirkan dendam masa lalunya, tetapi lebih berpikir bagaimana caranya untuk menjaga pencapaiannya agar tidak diganggu dari orang masa lalu. Oke teman-teman, saya pikir cukup sampai di sini dulu untuk energi gerhana matahari cincin ini. Nantinya kalau ada update energi yang saya rasakan, saya akan update karena energi gerhana matahari cincin ini kan energi permulaan ya teman-teman. Apa yang nanti saya dapatkan setelah gerhana nanti akan saya sampaikan, saya sharing tentunya ke teman-teman. Dan bagi teman-teman yang berada dalam situasi pelepasan, saya yakin teman-teman kuat untuk melewatinya, untuk ikhlas, untuk merelakan hal-hal yang sudah menjadi takdir harus dijalani. Analisis dari Venus akan membawa teman-teman untuk menyadari kesalahan di masa yang lalu, tapi juga akan membawa pembaharuan di dalam diri teman-teman bahwa teman-teman itu tidak sepenuhnya bersalah terhadap kesalahan masa lalu, karena sebagian dari itu adalah takdir yang memang sudah ditentukan oleh Sang Pencipta, yang membawa teman-teman ke posisi ini karena teman-teman sudah terpilih untuk melewati proses itu. Yakin ke depannya teman-teman akan menjadi manusia yang lebih baik dari masa sebelumnya dan memiliki karakteristik terpilih. Orang-orang terpilih itu adalah orang-orang yang kuat secara mental, secara psikis, secara fisik. Dan saya yakin itu adalah teman-teman yang menonton video ini. Semoga kita bisa terus berbagi energi positif di frekuensi channel ini. Mohon maaf jika saya tidak bisa membaca atau menyampaikan hal-hal yang membawa imajinasi teman-teman terlalu jauh atau terlalu dalam karena itu bukan saya banget. Mungkin berbeda dari channel lain. Tapi kalau teman-teman membutuhkan itu silahkan ke channel lain juga ada yang membaca imajinasi yang mungkin bisa menjadi mood booster bagi teman-teman. Namun selayaknya kita manusia yang hidup di dunia ini juga harus berpandangan realistis. Jadi teman-teman pinter-pinterlah membagi ya antara imajinasi dan realistis. Kita manusia juga membutuhkan imajinasi, tapi kita juga butuh hal-hal yang realistis. Nah, basic saya adalah menyampaikan hal-hal yang realistis, hal-hal yang mungkin akan teman-teman hadapi ke depannya atau hal-hal yang tergambarkan dari masa lalu yang bisa menjadi bahan kajian teman-teman untuk introspeksi diri atau membuat analisis baru dan membuat perencanaan baru di dalam kehidupan teman-teman. Sukses selalu, sehat selalu, bahagia dan dilancarkan segala urusan untuk teman-teman semua. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.